Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak walaupun pada masa pandemi. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan kita selalu berdoa agar pandemi ini bisa berakhir dan anak-anak semua bisa untuk kembali belajar di sekolah kembali. Untuk kali ini akan dijelaskan, untuk video kali ini akan dijelaskan mengenai tema 6, subtema kedua mengenai muatan pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Untuk yang pertama akan dijelaskan terkait dengan pola lantai dalam tarian daerah. Pola lantai adalah garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Itu dinamakan sebagai pola lantai. Jadi ada garis untuk menunjukkan batasan bagi seorang untuk menari. Ada dua pola dasar dalam pola lantai, yaitu satu, pola lantai lurus, yaitu ada pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Kedua, pola lantai lengkung. Nanti di sini ada termasuk yaitu pola lantai berbentuk lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Selanjutnya ini contoh tari dengan pola lantainya. Ini yang pertama, misalkan tari topeng. Ini tari topeng dari Jawa Timur. Ini menggunakan pola lantai lurus atau vertikal. Yang kedua adalah tari pendet dari Bali. Ini menggunakan pola lantai diagonal atau menyilang seperti ini. Bisa dari silang kanan ke kiri atau kiri ke kanan, sama saja. Selanjutnya, keindahan pola lantai gerak tari Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pola lantai. Nah, ini kenapa perlu diperhatikan terkait dengan bentuk pola lantai? Karena supaya mendukung penyajian karya tari. Misalnya, mengembangkan pola lantai berbentuk segi empat yang dikombinasikan dengan garis horizontal, misalkan seperti itu, ataupun bentuk yang lain atau bentuk segitiga dikombinasikan dengan horizontal vertikal atau dengan zigzag atau dengan diagonal. Kemudian yang kedua, maksud pola lantai. Jadi pola lantai itu mempunyai maksud tersendiri. Misalnya pola lantai horizontal pada tari saman menggambarkan hubungan antar sesama manusia. Terus kemudian ketiga, kesesuaian pola lantai dengan jumlah penari. Jadi semakin banyak jumlah penari, maka semakin banyak pula pola lantai yang bisa dibentuk. Nah, berlaku juga sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah penari, maka pola lantai yang dibentuk makin sedikit juga. Terus kemudian yang keempat itu kesesuaian pola lantai dengan ruangan. Ruangan nanti ada yang berbentuk proscenium, pendopo, atau lapangan. Misalnya pola lantai garis lurus ke depan dengan penari jumlah banyak tidak sesuai jika di panggung berbentuk proscenium, karena nanti akan penari yang di bagian belakang tidak terlihat oleh penonton. Oleh karena itu disarankan untuk, kalau misalkan yang penari banyak kemudian yang jumlahnya besar, itu disarankan untuk yang berbentuk pendopo atau enggak lapangan. Kemudian yang kelima, kesesuaian pola lantai dengan gerak. Misalnya pola lantai garis lurus ke depan, penari dapat menggunakan gerak kaki kanan melangkah maju dengan menyentuhkan atau menggetakkan jari kaki di lantai sambil kedua tangan nanti ditekuk ataupun diluruskan. Terus yang materi selanjutnya itu terkait dengan peragakan karya tari Nusantara dengan pola lantai. Untuk memeragakan karya seni secara berkelompok dengan pola lantai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum peragaannya.
Yang pertama, kerjasama yang baik antar penari. Karena dalam tarian yang banyak atau berkelompok, kerjasama ini sangat penting untuk nilai estetika dari tarian tersebut. Jadi kalau misalkan kerjasamanya kurang, nanti penonton akan melihat estetikanya juga kurang atau keindahannya juga berkurang. Kemudian yang kedua, kesesuaian gerak antar penari. Ini penjelasannya hampir seperti yang pertama. Jadi jika ada kerjasama yang baik, nanti kesesuaian antar penari pun akan terbangun dengan baik juga. Kemudian yang ketiga itu kesesuaian rasa antar penari. Karena dalam seni itu tidak ada namanya kita mengukur sesuatu hal, tapi rasa yang berbicara. Jadi kalau misalkan rasa antar penari atau antar pemain, misalkan di gamelan itu juga sama. Kalau misalkan rasanya kurang antara satu pemain dengan pemain yang lain, maka itu akan terlihat jelas oleh penonton, dan penonton pun bisa menilai itu tarian yang bagus ataupun tarian yang tidak. Kemudian yang keempat, ini menyesuaikan dengan pola lantai yang dibentuk. Jadi pola lantai yang dibentuk atau yang sudah disusun ini disesuaikan dengan tariannya juga. Terus kemudian yang kelima ini ada pengulangan gerakan. Jadi dalam tarian itu tidak bisa hanya satu kali, karena dalam tarian itu yang penting itu keluasan. Jadi kalau misalkan tangannya pertama itu kaku selalu misalkan sudah diulang-ulang terus, nanti ada namanya keluasan. Terus kemudian variasi gerakan juga penting untuk memperindah tarian tersebut. Kemudian arah hadap, tinggi rendah, dan serta kesesuaian iringan. Kalau misalkan ada iringan musik, itu tariannya juga menyesuaikan iringan. Jangan iringannya misalkan cepat, kita gerakan tariannya lambat. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan di Jawa rata-rata itu memang gerakannya lambat, karena memang untuk tarian penghormatan kepada para raja. Kalau di Bali rata-rata tariannya memang cepat karena gamelannya pun agak cepat. Sama nanti pandangan mata juga penting gitu. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Semoga video selanjutnya video ini dan video selanjutnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.